Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Siapakah hamba Tuhan itu? Ada banyak orang memahami hamba Tuhan itu pendeta, gembala, evangelis, pastor, uskup, paus. Bahkan ada yang mengatakan majelis jemaat, penatua dan diaken itu dapat dikatakan sebagai hamba Tuhan. Mari kita belajar dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami muliakan nama-Mu saat ini. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau yang menjaga kehidupan kami sampai detik ini, Engkau yang memelihara kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari kitab suci-Mu, mendalami kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa-Mu, tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman-Mu, agar kami beroleh pengertian yang benar dari dalamnya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab Yesaya pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua, judulnya Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua telah membaca kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Siapakah hamba Tuhan yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ini? Saudara, jika kita memeriksa kitab Yesaya, maka kita akan menemukan ternyata kata hamba Tuhan kita temukan berulang kali di dalam kitab Yesaya. Yang pertama, mari kita lihat Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 pada ayatnya yang ke-8. Di sini tertulis, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita baca tadi, Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yang ketiga, Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yang keempat, Yesaya pasal 49 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Yang kelima, Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Dan yang terakhir, Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Jadi sebanyak 6 kali
Ya, 6 kali Nabi Yesaya bicara tentang hamba Tuhan dalam pasal yang berbeda. Nah, sekarang mari kita gali secara etimologis, hamba itu apa? Dalam Alkitab berbahasa Ibrani, kata hamba itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani abdi, dari kata ebed. Nah, arti harfiahnya adalah budak, pelayan, abdi. Di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 ini, Yesaya menyebut hambaku. Ku yang dimaksud adalah Tuhan. Jadi di sini Yesaya bicara tentang hamba Tuhan. Nah, seorang hamba itu melaksanakan apa yang menjadi keinginan tuannya. Jadi hamba itu dia menjalani kehidupan hanya melaksanakan apa yang menjadi keinginan tuannya. Siapa tuannya? Keinginan tuannya itu yang dia ikuti. Kalau Anda adalah seorang tuan, maka apa yang Anda katakan itu akan diikuti oleh hambamu. Dari sini kita paham hamba Tuhan adalah sebutan bagi orang yang melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi bagi dia, tuannya adalah Tuhan. Saya harap kita mengingat dengan baik apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini. Hamba Tuhan, orang yang dipegang oleh Tuhan, ya. Hamba Tuhan, orang pilihan Tuhan. Hamba Tuhan, orang yang kepadanya Tuhan berkenan. Hamba Tuhan, roh Tuhan ada di atasnya. Itulah penjelasan tentang pribadi dari hamba Tuhan yang kita baca di dalam ayat 1 bacaan kita tadi. Yang kedua, mari kita lihat dari ayat 2 sampai ayat yang ke-9, apa saja pekerjaan atau misi atau karya dari hamba Tuhan ini. Yang pertama, mari kita lihat pada ayat yang pertama, kalimat yang terakhir. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu yang pertama. Menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi hamba Tuhan ini adalah orang yang menegakkan keadilan. Dia hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Dia berjuang menegakkan hukum itu. Itu yang pertama. Mengerti hukum, paham hukum, dan dia berjuang menegakkan hukum itu. Yang kedua, perhatikan ayatnya yang kedua. Ia tidak akan berteriak atau menyeringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Apa yang Anda pahami dari ayat 2 ini? Hamba Tuhan itu adalah orang yang dapat mengendalikan lidahnya. Itu yang kedua. Di zaman modern ini ada banyak orang tidak dapat mengendalikan lidahnya. Perselisihan sering terjadi di mana-mana karena orang tidak dapat mengendalikan lidahnya. Pertengkaran terjadi di mana-mana hanya karena soal mulut. Nah, di sini kita melihat ternyata hamba Tuhan itu bijaksana dalam berbicara. Dia dapat mengendalikan lidahnya. Ini menarik bagi kita. Bagaimana kita belajar menjadi hamba Tuhan. Kita harus belajar untuk dapat mengendalikan lidah kita. Yang ketiga, perhatikan pada ayatnya yang ketiga, ini ada kalimat yang menarik di sini. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ini menggambarkan bahwa hamba Tuhan ini memberi harapan kepada orang yang nyaris putus asa, yang dibahasakan oleh Yesaya di sini sebagai buluh yang patah terkulai, sumbu yang pudar nyalanya. Jadi hamba Tuhan ini adalah pemberi semangat, pemberi motivasi bagi orang-orang yang kecewa, bagi orang-orang yang putus asa, bagi orang-orang yang patah hati. Dia mengubarkan semangat bagi mereka, memberikan harapan bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan. Jangan patah di tengah jalan, jangan tenggelam oleh pergumulan kehidupan, tetapi bangkit bersemangat menjalani kehidupan ini. Yang keempat, perhatikan pada ayatnya yang keempat. Pada ayatnya yang keempat, kalimat akhir disebutkan di sini, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi,
Hamba Tuhan ini adalah seorang rabi, seorang guru, seorang yang mengajarkan kebenaran Tuhan kepada bangsa-bangsa. Yang kelima, perhatikan ayatnya yang ke-6. Ayat 6 berbunyi demikian, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Garis bawahi kata penyelamatan di sini dan kata menjadi terang. Jadi hamba Tuhan ini dihadirkan memerintah seluruh bumi menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Yang ke-6, perhatikan ayatnya yang ke-7. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Di sini peran dari hamba Tuhan itu adalah menjadi seorang pembebas. Dia membawa pembebasan bagi mereka yang buta, bagi mereka yang terpenjara, bagi mereka yang berada di dalam kegelapan. Inilah gambaran tentang hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan ternyata dihadirkan Tuhan bukan tanpa misi yang jelas. Hamba Tuhan di sini punya misi yang jelas, punya karya yang jelas. Dia harus menegakkan keadilan. Dia harus membawa harapan bagi orang-orang yang patah semangat. Dia harus memberikan pengajaran kepada seluruh bangsa. Dia harus memerintah dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dia harus menjadi pembebas bagi manusia dalam pergumulan kehidupannya. Setelah kita mendengar profil dari hamba Tuhan, pribadi dari hamba Tuhan, dan pekerjaan yang dilakukannya, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di sini, pertanyaan kita sekarang adalah, siapakah sesungguhnya hamba Tuhan yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ini? Para rabi Yahudi meyakini bahwa hamba Tuhan yang sedang dibicarakan oleh Nabi Yesaya di sini menunjuk pada bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka membaca dalam Yesaya pasal 49 ayat 3 misalnya. Di sana tertulis, Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Di sini sangat jelas, Nabi Yesaya menulis, Engkau adalah hambaku, Israel. Jadi para rabi Yahudi memahami, di dalam kitab Yesaya pasal 42 ini pun, hamba yang dimaksud adalah bangsa Israel. Saudara, para rabi Yahudi mengatakan demikian. Tetapi tidak demikian dengan komunitas orang Kristen yang ada di Israel kala itu. Mereka memiliki pemahaman yang lain tentang hamba Tuhan yang sedang dibicarakan oleh Nabi Yesaya. Bagi komunitas Kristen di abad pertama Masehi, hamba Tuhan yang mereka pahami, yang sedang dibicarakan oleh Nabi Yesaya, itu menunjuk kepada seorang Mesias, itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Pertanyaan kita, mengapa orang Kristen pada abad pertama begitu yakin bahwa yang sedang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ini sesungguhnya menunjuk pada Yesus Kristus? Saudara, ada dua alasan yang paling mendasar di sini. Yang pertama, penginjil Matius mengutip Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang keempat, di dalam Matius pasal 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Dan Matius mengutip itu untuk menjelaskan bahwa hamba Tuhan yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Karena itu jemaat mula-mula meyakini hamba Tuhan yang sedang dibicarakan oleh Nabi Yesaya itu sesungguhnya adalah sebuah nubuat yang menunjuk pada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, kepribadian hamba Tuhan itu sesungguhnya sempurna di dalam Yesus Kristus. Apa yang diurai oleh Nabi Yesaya itu klop, itu sempurna di dalam Yesus Kristus. Apalagi ketika Yesus Kristus dibaptis. Di saat dia dibaptis, Roh Allah hinggap di atasnya. Ketika dia dibaptis, ada suara yang terdengar dari sorga.
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang terjadi pada Yesus. Karena itu jemaat mula-mula sangat yakin bahwa apa yang sedang dibicarakan oleh Nabi Yesaya itu menunjuk pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, mengapa Nabi Yesaya oleh Tuhan diutus bernubuat tentang hamba Tuhan? Kita tahu bersama Yesaya adalah anak dari Amos. Dia berkarya di Yerusalem pada zaman 4 raja, Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan pada zaman itu, terjadilah yang disebut penyembahan berhala. Oleh sebab itu dalam bacaan kita tadi, pada ayatnya yang ke-8, Tuhan menyampaikan berita ini. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Jadi ini yang sedang dihadapi oleh Nabi Yesaya. Pemimpin umat kala itu, raja-raja kala itu, dan rakyat yang dipimpinnya jatuh ke dalam penyembahan berhala. Karena itu Nabi Yesaya menyerukan pertobatan dan memberikan jaminan bahwa jika mereka bertobat, maka hamba Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, akan datang menjadi penyelamat bagi mereka. Nah, sampai di sini, apa sesungguhnya pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya? Saya mencatat ada 3 pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di sini. Yang pertama, Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Saat umat menderita, Tuhan hadirkan hamba Tuhan sebagai penolong. Dan itu adalah Mesias. Dialah penyelamat hidup kita. Saudara sekalian, penderitaan hidup sesungguhnya bukan hanya dialami oleh bangsa Israel. Yang namanya manusia pasti mengalami yang namanya penderitaan hidup. Dalam persahabatan pun bukan berarti tidak ada penderitaan di sana. Kita mengenal yang namanya musuh dalam selimut. Sebutan itu dikenakan kepada orang yang selama ini menerima kebaikan kita. Tetapi dia tidak tahu berterima kasih. Dia tidak tahu balas budi. Itulah musuh dalam selimut. Orang yang selama ini dekat dengan kita, bersahabat dengan kita, tetapi menikam dari belakang. Dan itu melahirkan penderitaan dalam diri kita. Jadi kehidupan kita sesungguhnya tidak pernah bebas dari yang namanya penderitaan. Penderitaan itu datang dari diri kita, tetapi ada juga penderitaan yang diakibatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan oleh sahabat kita. Nah, ketika kita mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh sahabat-sahabat kita, siapa yang dapat menolong kita? Nabi Yesaya menubuatkan Mesias, Sang Penyelamat, Yesus Kristus adalah penolongmu satu-satunya. Di saat kita membangun gedung gereja, di dalamnya pasti ada penderitaan. Kadang lingkungan kita tidak mendukung kita. Ada saja ucapan-ucapan yang menyakiti hati kita. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, siapa yang dapat menolongmu? Nabi Yesaya bernubuat, hamba Tuhan, Mesias, Sang Penyelamat, Yesus Kristus, dialah yang dapat menolongmu. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ada berbagai pergumulan yang kita alami. Yang namanya rumah tangga tidak bebas dari pergumulan kehidupan. Di saat kita diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan, siapa yang dapat menolong kita? Nabi Yesaya menubuatkan hamba Tuhan, Sang Mesias, Sang Penyelamat, Yesus Kristus. Dialah yang menjadi penolong kita satu-satunya. Dengarkanlah jaminan Yesus Kristus dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu jaminan dari Tuhan Yesus. Dialah yang dapat memberikan kelegaan kepada kita. Yesus,
penolong satu-satunya. Karena itu, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, Yesus mengucapkan kalimat ini, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yang kedua, hamba Tuhan, Sang Mesias itu berbelas kasihan. Kalau kita membaca kitab Injil, banyak kali kita membaca kalimat, "Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang lapar, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang menangis karena duka cita, dia membangkitkan Lazarus, dia membangkitkan anak muda di Nain, karena dia memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang berduka cita, yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Bulu patah dan sumbu yang pudar adalah gambaran diri yang sudah lemah dan tidak berdaya, yang kehilangan semangat dan berputus asa. Untuk memahami tentang hal ini, gambaran yang terdekat adalah orang yang sedang patah hati. Pernahkah Anda melihat orang yang patah hati? Apa yang dia lakukan? Dia menarik diri dari dunia, mengunci diri dalam kamar, depresi, dan kemudian ada yang mengakhiri hidupnya di jembatan, ada yang mengakhiri hidupnya dengan meminum baygon atau menggantung dirinya. Itulah orang-orang yang kehilangan harapan, yang sumbunya nyaris padam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran hamba Tuhan, kehadiran Yesus Kristus itu membawa harapan baru bagi umat manusia. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, Yesus mengucapkan kalimat ini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Yang ketiga, hamba Tuhan atau Mesias adalah terang untuk bangsa-bangsa. Kata terang dalam Perjanjian Lama itu sesungguhnya adalah lambang firman Tuhan. Menjadi terang artinya menjadi penerang dalam kegelapan atau membimbing ke jalan yang benar. Oleh sebab itu dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di sana, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sesungguhnya makna kebenaran firman Tuhan ini bagi kita? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, bertumbuhlah sebagai pribadi yang suka menolong. Yang kedua, bertumbuhlah sebagai pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dan yang ketiga, bertumbuhlah sebagai pribadi yang membimbing orang ke jalan yang benar. Itulah pelajaran yang dapat kita petik dari hamba Tuhan yang digambarkan, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di sini. Mendekatlah dan teruslah belajar pada Yesus Kristus, sebab sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Amin.